ke-20. Badanku bergetar mendengar kejujuran wanita yang kuanggap ibu selama ini. Kakiku lemas, bahkan untuk menopang tubuhku rasanya tidak mampu. Badanku luruh ke lantai, meremas rambutku dengan kuat. Kenapa kenyataan ini begitu rumit diterima akal sehatku? Maafkan ibu, Bima. Ibu mengaku salah, nak. Kau boleh menghukumku sesukamu, ucap wanita kejam itu. Tolong katakan pada ibu, apa yang harus ibu lakukan agar kau memaafkan ibu? Ucapnya lagi. Ibu tahu ibu salah. Pukul ibu, nak. Pukul ibu. Tangannya meraih tanganku dan mencoba memukul wajahnya dengan tanganku. Tolong jawab ibu, nak. Katakan apa yang harus ibu lakukan agar kau memaafkan ibu? Ucapnya lagi. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Ingin sekali aku memukul sesuai permintaannya. Menurutmu bagaimana? Apa yang pantas kau lakukan agar aku memaafkanmu? Tanyaku dingin. Katakan saja, nak. Katakan. Ibu janji akan menurutinya. Apa dengan aku membalas semua kejahatanmu? Semua orang yang telah kau bunuh bisa hidup lagi? Pertanyaan yang kutanyakan membuatnya menunduk. Kalau aku bisa menukar nyawamu dengan nyawa ketiga orang yang telah kau habisi, maka aku akan melakukan itu. Tapi semua itu tidak mungkin. Aku membunuhmu pun mereka tidak akan hidup lagi. Ucapku sambil menatap wajah wanita yang kupanggil ibu. Kalau begitu bunuh saja aku. Bunuh aku sekarang juga agar rasa bersalahku sedikit berkurang. Pintanya. Enak sekali kalau kau langsung mati. Setidaknya aku harus menyiksamu terlebih dulu sebelum kau mati. Ucapku berapi-api. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau, nah, asalkan kau merasa puas. Ucapnya pasrah. Tidak ingin membuang waktu lagi. Aku berdiri dan mendekati Sarah. Wajahnya tampak tenang. Tidak ada ketakutan sedikit pun. Sekarang aku tanya padamu. Apa alasan kau meminta wanita itu untuk membunuh Rati? Tanyaku pada Sarah. Sarah yang mendengar pernyataanku hanya tersenyum mengejek. Ekspresi wajahnya membuatku merasa jijik. Jawab aku, Sarah. Aku akan menyiksamu kalau kau tetap bungkam. Kali ini aku tidak main-main dengan ucapanku. Bentakku. Aku tidak akan mengatakan apapun padamu. Bima, sebentar lagi kaulah yang akan mati, bukan aku. Ucap Sarah. Begitu ya? Baiklah kalau kau menantangku. Aku akan memotong satu persatu anggota tubuhmu itu dan memberikannya pada binatang buas di sini. Tunggu saja. Aku meninggalkan gubuk dan berlalu menuju mobil yang terparkir di depan. Membuka bagasi dan mencari apa saja benda tajam yang bisa kugunakan untuk memutilasi satu tubuh Sarah. Tidak ada apapun di sini. Oh, astaga. Aku lupa kalau ini mobil milik Rita. Tidak masalah. Di dalam tas kerjaku biasanya selalu ada benda tajam seperti pisau dan gunting. Benar saja. Aku menemukan apa yang kucari di dalam tas kerjaku. Kali ini aku tidak main-main. Aku akan menyakiti Sarah kalau dia masih bungkam. Sebenarnya aku bisa saja membunuhnya sekarang juga. Tapi aku masih butuh penjelasan darinya. Jangan dia pikir aku akan diam saja setelah apa yang dia lakukan pada Rati dan ayah. Walaupun bukan Sarah pelakunya, tapi tetap saja dia dalang utamanya. Jangan pula Sarah pikir aku ini lemah dan pendiam. Sarah belum tahu saja marahnya orang pendiam seperti apa. Aku yang notabene adalah seorang dokter. Tentu saja akan sangat mudah bagiku untuk memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Bagiku melihat darah dan organ tubuh manusia sudah biasa. Itu adalah makanan sehari-hariku. Lihat ini, aku tidak main-main dengan ucapanku. Seringaiku sembari menunjukkan pisau lipat, pisau cutter, dan gunting dalam berbagai bentuk pada Sarah. Wajahnya masih tampak tenang. Bahkan dia tersenyum mendengar ancamanku. Sebenarnya apa sih yang Sarah banggakan dalam kondisi terjepit seperti ini? Seolah tidak ada rasa takut sedikit pun dengan ancamanku. Kalau Mas Bima berkenan, biarkan aku melakukan itu pada Sarah. Aku ingin membalaskan dendam atas apa yang telah dia lakukan pada Mbak Rati dan Papa. Ucap Rita menimpali. Apa yang akan kau lakukan sementara kau sendiri juga penjahatnya? Sindirku. Apakah kau tidak ingin mendengar penjelasanku? Aku juga tertipu olehnya. Aku juga korban. Teriak Rita. Sudah jelas aku mendengar percakapan kalian waktu itu di restoran. Kalian berdua memang bekerja sama, lalu dalam segi mananya kau ditipu? Tanyaku pada Rita.
Aku akui kalau aku memang salah. Aku bodoh karena percaya dengan ucapan Sarah begitu saja tanpa mencari tahu kebenarannya. Ucap Rita. Apa yang ingin kau jelaskan? Tanyaku, memberikan Rita kesempatan untuk menjelaskan cerita versinya. Saat di kampus, Sarah datang menemuiku, mengajakku berbicara serius. Sarah mengatakan kalau Mbak Rati bukanlah manusia, melainkan jelmaan iblis yang menyerupai Mbak Rati. Karena penasaran dengan apa yang Sarah katakan, aku mendatangi rumah ibumu di desa. Namun, ibumu mengatakan kalau kalian sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Ibumu juga memberikan alamat di mana Mbak Rati tinggal. Saat itu aku sempat tinggal bersama Mbak Rati selama beberapa hari. Aku ingin menyelidiki kebenarannya. Rita tampak menjeda ucapannya. Saat aku di rumah itu, aku merasa tingkah Mbak Rati sangat aneh. Aku memutuskan untuk kembali ke kota. Saat itu Sarah menemuiku lagi, menanyakan apakah ucapannya benar dan aku membenarkan kalau tingkah Mbak Rati memang aneh. Sarah yang saat itu mengetahui kalau aku memendam perasaan pada Mas Bima, mencoba menghasutku. Sarah memintaku melakukan sesuatu agar Mas Bima membalas perasaanku. Sambungnya, apa yang Sarah perintahkan padamu? Tanyaku. Sarah memberikan sebuah cincin padaku dan memintaku untuk memasangkan cincin itu di jari Mbak Rati. Sarah mengatakan kalau cincin itu akan menunjukkan wujud asli Mbak Rati. Aku pun menyetujuinya. Aku kembali ke rumah Mbak Rati hari itu juga. Saat Mbak Rati tertidur pulas, aku berhasil memasangkan cincin itu pada Mbak Rati. Dia menjerit histeris. Wajahnya berubah menyeramkan. Tubuh dan wajahnya penuh luka yang masih mengeluarkan darah segar. Aku panik. Aku ketakutan. Seumur hidup aku baru pertama kali melihat sosok hantu menyeramkan seperti itu. Aku pun memutuskan untuk pergi dari rumah malam itu juga. Memutuskan kembali ke rumah orang tuaku, menceritakan semua yang terjadi pada mama. Ucapnya, aku memang bodoh, Mas. Aku mengaku salah. Karena diam-diam aku menyukaimu, membutakan diriku hingga mau diperalat oleh Sarah. Tapi aku tidak tahu kalau sebenarnya Mbak Rati sudah meninggal saat itu. Sarah mengatakan kalau Mbak Rati diperalat makhluk halus. Kalau aku tahu, aku pasti akan menolak permintaan Sarah. Ucapnya lagi. Kenapa engkau membuang-buang waktu hanya untuk menjelaskan itu padanya? Rita, semua akan sia-sia. Andai kau masih berada di pihakku, aku akan selalu melindungimu. Tapi karena kau sudah mengatakan itu, maka aku tidak akan menolongmu. Ucap Sarah dengan wajah mengejek. Diam kau sialan. Ini semua gara-gara kau. Aku terjebak dalam rencana busukmu. Teriak Rita. Tidak ada gunanya kalian bertengkar. Aku tidak akan mempercayai siapapun di antara kalian. Hardiku. Aku meraih gunting dan berjalan mendekati Sarah. Posisinya masih terikat pada divan tua bersama Rita. Aku sendiri bingung. Ancaman apa yang cocok agar Sarah mau mengatakan yang sebenarnya? Sekarang katakan yang sebenarnya, Sarah. Aku tidak main-main dengan ancamanku. Lagi-lagi aku memintanya buka mulut. Apa yang ingin kau dengar? Semua sudah jelas bukan? Aku dan ibumu bekerja sama membunuh Rati dan Royce. Rita juga sudah mengatakan tentang kerja sama kami. Lalu apalagi yang ingin kau dengar dariku? Tanya Sarah. Jika kau ingin bertanya apa tujuanku, jawabannya hanya membalas dendam. Pasien yang kau tangani itu adalah orang tuaku. Kau sendiri melihat bagaimana tragisnya kecelakaan yang menimpa mereka. Dan kau sudah dengar sendiri penjelasan ibumu kan? Dialah pelakunya, bersama ayahmu. Dan kalau kau bertanya kenapa Rati juga terlibat, karena aku tidak mau kau bahagia. Kau harus merasakan apa yang kurasakan. Kehilangan orang tua. Sambungnya. Lantas apa yang kau lakukan pada ayahku malam itu? Teriak Rita. Tidak ada. Aku hanya menyuntikkan racun pada tubuhnya. Dengan racun itu dia akan mati secara perlahan dalam waktu 24 jam. Ucap Sarah disertai senyuman. Biadab kau. Maki Rita penuh emosi. Terserah apa katamu. Salah sendiri kenapa kau bodoh, sama bodohnya dengan ibumu itu. Ucap Sarah pada Rita. Apa maksudmu? Atau jangan-jangan orang misterius yang selalu menemui ibuku itu adalah kau? Tanya Rita. Iya, itu aku. Sekarang kau mengakui bukan kalau ibumu itu sama bodohnya denganmu? Aku akan membunuhmu, Sarah. Lihat saja nanti. Akan kubunuh kau. Tolong lepas
memberontak, berusaha melepaskan ikatan pada tubuhnya. Brak! Saking kuatnya hentakan Rita, menyebabkan divan tempat mereka diikat ambruk seketika. Gawat! Sarah bisa melepaskan tubuhnya, begitupun dengan Rita. Tidak ingin kehilangan Sarah, aku segera menarik rambutnya sebelum dia berhasil lolos. Perlawanan terjadi. Sarah menepis tanganku dari rambutnya dan berusaha menendang selangkanganku. Sarah berusaha merebut gunting yang berada di tangan kiriku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Beruak, aku mendorong tubuh Sarah hingga tersungkur di lantai. Rita yang ternyata sudah bebas ikut menyerang Sarah, memukulkan kayu patahan divan pada kepala Sarah. Walaupun kayu itu terbilang sudah lapuk, namun pukulan Rita mampu melukai kepala Sarah. Darah mengalir deras membasahi wajahnya. Aku melirik ibu yang ketakutan melihat pertarungan ini. Dia berlari keluar dan masuk ke dalam mobil. Mati saja kau. Aku sudah bilang dari tadi kalau kau akan mati di tanganku, ucap Rita. Tangannya mencekik leher Sarah dengan kuat. Tidak semudah itu. Kaulah yang akan mati sekarang juga, ucap Sarah yang kini berhasil membalikkan badannya hingga Rita lah yang berada di bawah tubuh Sarah. Aku hanya diam saja menyaksikan pertunjukan itu. Aku duduk bersandar pada dinding, menonton acara live itu dengan senyuman puas. Pertarungan semakin panas saat aku melemparkan gunting pada dua orang itu. Bagiku akan lebih seru kalau dibarengi dengan senjata. Cering! Dua wanita itu menoleh saat mendengar suara besi yang beradu dengan tanah. Aku melemparkan gunting tepat di hadapan mereka. Dengan cepat, mereka saling beradu mendapatkan gunting itu. Saling tarik-menarik, jambak-menjambak. Beberapa bagian baju mereka sudah robek karena tarikan kuat satu sama lainnya. Rita menendang bagian dada Sarah hingga Sarah mengerang kesakitan. Di saat itulah Rita berhasil mendapatkan gunting itu. Matilah kau, Sarah! Teriak Rita sambil mengayunkan gunting itu tinggi-tinggi dan hendak menancapkannya pada tubuh Sarah. Namun Sarah berhasil mengelak dari amukan Rita. Walau dengan cara merangkak, Sarah masih berusaha melawan Rita. Aku yakin tendangan yang Rita berikan tadi mampu membuat dadanya engap. Sarah menarik kaki Rita hingga Rita terjatuh. Dua orang itu kembali bergulat. Sarah menarik rambut Rita dan begitu sebaliknya. Please. Ah! Sarah menjerit panjang saat gunting itu berhasil menancap di pundaknya. Genggaman tangannya terlepas dari rambut Rita. Apakah ini kekalahanmu? Ejek Rita sambil mendekati Sarah.